Guys, sudah lihat nggak lo nih? Tuh lo lihat sendiri ya guys ya. Sumpah ini nih kasihan banget ya. Korban ini dikelilingi sama orang-orang toksik selama ini guys. Tuh kalian lihat sendiri. Apa maksud dari statementnya coba? Emang harusnya ya, kayaknya kita nih bener-bener harus menerapkan cancel culture sama nih keluarga ya. Katanya CEO, tapi sering banget muncul di live 24 jam, bahkan setiap gue buka HP pasti ada mukanya. Sampai gue penasaran ya, Doi itu sebenarnya CEO apa sih guys? Sampai bisa 24 jam itu free, katanya meeting, tapi tetap aja live. Sumpah guys, gong banget sih, gong banget keluarga ini. Kayaknya bener-bener ya, korban ini setelah keluar dari keluarga ini tuh jadi bebas banget. Tapi yang jadi masalah sekarang itu guys, karena apa? Ya namanya orang tua ya, pasti memikirkan nasib anaknya. Dan nasib anaknya tuh guys, kalau lagi sama orang yang toksik-toksik kayak gini tuh, kasihan guys ya, kasihan sama psikologinya ya. Sumpah deh, bener-bener gue nggak habis pikir banget sama orang-orang yang kayak gini nih guys. Kita nih bener-bener harus bersatu buat cancel, biar mereka tuh nggak pernah sombong dan harus jadi pembelajaran buat mereka sendiri guys. Kalau menurut lo gimana guys dengan pernyataan-pernyataan mereka kayak gini nih guys? Kadang mereka tuh suka nantangin netizen Indonesia ya. Jangankan lu, netizen Korea, orang Korea aja kalah sama kita, apalagi cuman lu doang ya. Menurut kalian gimana nih guys? Gila-gila sama Jo tuh Wendy. Sumpah Wendy sama tim aku. Kalau lu bayangin Mereka yang kayak gitu. Tapi jujur ya, walaupun dia ganteng, dia kaya raya, dia apa, tapi kan lu yang kenal dekat. Dia tipe lu nggak? Kenal deket. Ya maksudnya lu yang lagi sering spend time waktu sama-sama. Ya baru-baru akhir-akhir nih lah. Hah? Jujur yang pertama kali tergila-gila sama Jo tuh Wendy. Sumpah Wendy sama tim aku. Kalau lu bayangin Mereka yang kayak gitu. kalau tidur, Iya. lu mau bangun tidur sebelah itu, lu pengen gak bangun melek cepet-cepet, gak bakal lu kesiangan. Ganteng banget. Jadi sebenarnya yang tipe lu Wen. Wendy dari Ya, awal yang ini ganteng banget sampai dia mereka datang. Coba lihat live pertama aku ya. Wendy yang paling heboh. Wendy makeup full, gue Makeup bare face, full. gue gak makeup sama sekali. Full dia bare face. Gue bare face, aku baru lihat ketika kayak Sergio pada ngetek-nekin aku gitu. Apapun yang terjadi antara ibu dan ayah, bunda dan ayah, kamu tidak perlu ikut campur. Ini urusan bunda dan ayah. Siapa di sini yang udah lihat postingan RO nge-spill siaran live Sarwenda dengan Giorgio? Di situ ada anaknya mereka juga. Mereka lagi promosi brand mie. RO bikin caption, dia ingin menyelamatkan anak-anaknya, dan juga dia bilang jangan ada kalimat kalau ini anaknya mau, dan seharusnya orang dewasa lain memperingatkan anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Nah yang lucu buat gue adalah gini, menyelamatkan dalam hal apa ya? Karena di siaran itu tidak ada yang namanya kekerasan secara verbal maupun fisik. Tidak ada kekerasan, tidak ada kata-kata kasar. Di situ pure seorang anak lapar ingin minta nambah sama ibunya. Menyelamatkan apa gitu? Kalau dibilang masuk dalam kamera, mereka udah masuk dalam kamera jauh-jauh hari. Dalam kamera live-nya RO pun dulu waktu dia masih di rumah itu masih ada. Menjadi masalah ini sebenarnya apa? Terus kedua, dia bilang sebagai orang yang dewasa, mungkin maksud dia di sini adalah Sarwenda memperingatkan anak-anaknya. Jujur lucu banget gitu. Dia aja nggak memperingatkan anak angkatnya supaya nggak keluar-keluar di media tentang ibu angkatnya. Justru dia diemin tuh, dia seneng. Kenapa bisa dibilang nggak diperingatkan? Ya karena anak angkatnya itu terusan bikin story tentang ibu angkatnya dan keluarganya. Berarti kan tidak diperingatkan oleh si RO. Terlepas itu benar atau enggak, seharusnya dia bisa bilang sama anak angkatnya, apapun yang terjadi antara ibu dan ayah, bunda dan ayah, kamu tidak perlu ikut campur. Ini urusan bunda dan ayah. Tidak perlu ikut komentar di media sosial. Titik. Dia juga harus bisa jadi orang tua yang bijaksana. Tapi dia tidak melakukan itu. Akhirnya saya dengar pengacara Cici SW mengundurkan diri. Nah lo kenapa tuh? Ayo. Kalau yang saya dengar sih ada 3 masalah ya. Masalah yang pertama katanya masalah ini sudah tidak kondusif ya.
Dan yang kedua katanya ada campur tangan dari pihak ketiga ya. Di sini pihak ketiganya kita nggak tahu nih siapa nih ya. Dan yang ketiga itu, aduh saya juga kurang jelas banget ya. Dengerin dari viti-viti yang lewat di TikTok saya ya. Kayaknya terlalu panjang sih ya, jadi nggak inget tuh di otak saya ya. Maklum udah tua ya. Nah tapi kita tunggu aja ya kejelasannya gimana. Apakah benar-benar memang pengacaranya ini sudah mengundurkan diri, karena setahu saya kalau pengacara mengundurkan diri itu biasanya ada konferensi pers ya, dia akan berbicara kepada pers lewat media sosial ya. Tetapi kan ini kayaknya belum ya, jadi kita tunggu aja. Nah di sini memang ya yang salah banget sih dari pengacara ini, dia mengatakan Koruben itu adalah mantan ayah ya, dan juga kemarin itu kan dia terlalu bersemangat banget gitu loh ya, membela daripada Cici SW. Memang betul pengacara itu akan membela kliennya sebatas kemampuan dia ya. Tapi kan akhirnya kayak gini nih, lucu juga ya kan. Akhirnya dia mengundurkan diri juga ya kan, yang kemarin segitu menggebunya membela Cici SW ya. Nah makanya di sini kita sebagai netizen pihak luar itu udah bisa ngelihat banget gitu loh ya, bahwa dari pihaknya Cici SW ini berikut juga dengan orang-orang di sekitarnya itu ya, bener-bener orang yang keras kepala ya. Udah tahu masalah masih panas, ada aja ya hal-hal yang baru dia tunjukin lagi di viti-viti mereka ya. Jadi makanya masalah ini nggak selesai-selesai gitu loh ya. Jadi ya kita tunggu aja ya kawan-kawan ya, teman-teman semuanya, bagaimana berita selanjutnya, siapakah yang akan mendampingi Cici SW pengacaranya yang baru. Oke ya, bye-bye teman-teman. Banyak artis yang sindir Sarwenda sama Giorgio. Ya kan memang hidup mereka tuh baik banget. Mereka kan gak punya aib kayak gitu kan. Mereka tuh viral emang benar-benar karena prestasi. Kok iya kan kayak gitu. Tapi setahu aku artis-artis yang punya prestasi no komen sih akan keviralan Giorgio maupun Sarwenda seperti itu. Cuma kalau artis-artis yang punya aib ini kenapa gonggongnya kayak gitu kali. Padahal kita mah juga tahu mereka tuh punya aib kan kayak gitu. Kan lucu aja ngomongin aib orang sementara aib kita aja bertumpuk-tumpuk kan kayak gitu. Ya enggak sih teman-teman? Kan malu sih kita ngomongin jeleknya orang, kita jelek gitu. Jadi kalau ada, minimal kita kalau mau ngikut campurin urusan orang tuh lihat dulu diri kita. Udah, iya enggak sih gitu. Udah, oke enggak sih? Kan kayak gitu teman-teman. Jadi enggak malu gitu. Kita ngomongin orang, ya lo tuh gini-gini, lo aja belum tentu lebih baik kan gitu. Bener gak sih? Nah buat teman-teman jangan lupa follow TikTok Gio. Sumpah ini apalagi, gebrakan apalagi Gio, apalagi, ya ampun. Itu masalah iklan di rumahnya Ruben aja belum beres, ini ada lagi. Aduh, Wenda, lu nemu laki kayak gini dapat dari mana? Jadi guys, ada satu akun yang menyatakan bahwa salah satu jam tangan yang dipakai Gio itu adalah fake atau palsu. Dia sampai sedetail itu nulis di caption apa aja yang diduga palsu, sampai dia nge-tag akun Gio yang asli. Coba bayangin. Tapi gue gak percaya, masa sekelas CEO yang katanya punya banyak perusahaan, terus katanya punya 2000 toko, masa palsu pakainya. Nanti bentar lagi ada yang komen di feed gue, gak usah ngurusin hidup orang, gak usah ikut campur urusan orang. Terus ada juga yang komen gini, ya suka-suka dia lah, dia mau pakai barang fake atau enggak. Sudah nonton ini? Pengacara Sarwenda ungkap umpatan ING dan CONG bukan ditujukan ke Ruben Onsu, tapi ke orang lain atau manajemen. Ya bisa aja. Ini orang, semua orang tahu kali umpatan tersebut untuk siapa. Bingung ya? Bingung. Karena netizen menyerangnya sangat luar biasa. Akhirnya mencari alasan agar bisa aman. Gitu ya? Gitu aja makanya Ibu Peri lain kali harus hati-hati ketika berbicara. Apalagi ibu dianggap adalah peri. Peri kan selalu baik.
tidak sombong, dan rajin menabung. Aduh, bisa aja kemarin menyewa buzzer, sekarang mengatakan pengacaranya bahwa kalimat itu tidak tertuju untuk mantan suami. Iya deh, percaya aja. Pokoknya sama Ibu Peri.